Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 55 ayat 23. Saya bacakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jemaat dikasih Tuhan, yang namanya kekhawatiran pasti pernah dialami oleh semua orang. Ya, kita juga pernah mengalami tentunya. Nah, firman Tuhan katakan serahkanlah khawatirmu itu kepada Tuhan. Jadi ada orang yang kadang-kadang mengatakan, aku sudah serahkan khawatirku, sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kok masih khawatir juga. Itu belum diserahkan, masih bersamamu. Ketika diserahkan kepada Tuhan, maka harusnya kita nggak pegang khawatir lagi. Karena ada janji Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan, Ia akan memelihara engkau. Artinya ketika engkau masih menguasai kekhawatiran itu, atau sebaliknya, justru engkau yang dikuasai kekhawatiran itu, belum diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau yang akan berjuang dengan dirimu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan, firman Tuhan nyatakan, Ia, Tuhan, akan memelihara engkau. Jadi Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan lagi takut dan khawatir, karena Tuhan sedang berperkara. Kalau Tuhan yang mengerjakan atau berperkara, ya, Dia memeliharakan hidup kita, maka terpeliharalah hidup kita. Hidup kita harusnya ada damai sejahtera, bukan kekhawatiran lagi. Jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, ya belajar untuk kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Memang tidak mudah sih. Kita tahu khawatir itu nggak enak. Tetapi pada kenyataannya banyak orang seakan-akan enggan melepaskan khawatirnya. Kenapa? Sesungguhnya di sana ada kekurang percayaan. Yo, disadari atau tidak? Ya, ketika kita tidak mau melepaskan kekhawatiran itu, sesungguhnya disadari atau tidak, kita mulai kurang percaya. Ya kalau serahkan, ya kalau nanti beres. Ya kalau tidak, ya nanti gimana-gimana. Nah, akhirnya banyak pikiran negatif yang muncul. Hati-hati ya. Serahkan khawatirmu. Firman Tuhan nyatakan, Iya, Tuhan memelihara engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan yang akan berperkara dalam hidupmu. Ya. Dan tidak untuk selama-lamanya kok dibiarkan orang benar itu goyah. Ayat ini tetap ada hubungannya dengan tadi kekhawatiran tadi. Ya, karena kekhawatirannya orang bisa jadi goyah.
Karena kekhawatirannya orang jadi mulai bimbang. Karena kekhawatirannya orang menjadi takut. Tetapi ketika engkau sudah menyerahkannya, sesungguhnya Tuhan yang memelihara engkau. Dan Dia yang akan membebaskan engkau dari segala kekhawatiranmu. Dan bahkan firman Tuhan katakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita tidak akan goyah selama-lamanya. Memang ada masa, ada waktu. Kadang kita kok merasa goyah. Ya, kan ketika ada kekhawatiran itu sesungguhnya kita sedang goyah. Ya, keimanan kita atau kepercayaan kepada Tuhan itu menjadi goyah. Ya, karena kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kekhawatiran, harusnya nggak khawatir lagi. Ya, mari kita belajar sama-sama. Ya, bukan berarti ini mutlak, artinya langsung kita bisa hilang khawatirnya. Ya, kalau bisa luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita sudah berdoa pun masih ada rasa khawatir. Tetapi tetaplah berjuang untuk mempercayai apa kata firman Tuhan ini. Sebab ketika Tuhan memelihara hidupmu, ya sesungguhnya engkau terpelihara di dalam Tuhan. Dan Tuhan janjikan tidak selama-lamanya kok orang benar itu dibiarkan goyah. Ya, orang benar pun bisa goyah ternyata ya. Tetapi tidak untuk selama-lamanya. Hanya seketika saja, hanya sesaat saja. Ya, ketika engkau sudah menyerahkan khawatirmu, ketika engkau sudah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, ketika engkau sudah mempercayai Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan memelihara engkau, maka Tuhan yang akan membebaskan engkau. Tuhan memberi kekuatan kepadamu sehingga engkau tidak akan goyah lagi. Saat engkau khawatir, engkau mulai goyah, engkau mulai ragu, engkau mulai bimbang, engkau mulai takut, mulai khawatir, bagaimana nanti, seperti apa nanti. Seringkali itu yang menghinggapi pikiran kita. Tetapi ketika engkau menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan yang menguatkan engkau, sehingga tidak ada alasan lagi untuk goyah. Ayo, tetaplah teguh berdiri, tetaplah percaya Tuhan memelihara hidupmu. Ya, yang dimintakan apa toh? Khawatirmu, serahkan. Loh, apa enaknya? Kita tahu khawatir tidak enak, tetapi banyak orang menikmati, tanda kutip ya, menikmati kekhawatiran dalam dirinya. Banyak orang malah seakan-akan enggan melepaskan kekhawatiran itu, padahal itu nggak enak sama sekali. Lebih enak kalau kita memiliki pengharapan, lebih enak kita memiliki damai sejahtera, nggak takut khawatir lagi. Tetapi itulah manusia, seringkali kekhawatiran itu masih hinggap dalam diri seseorang. Mari belajar, serahkan itu kepada Tuhan, dan Tuhan berperkara, memelihara hidupmu, dan tidak dibiarkannya engkau goyah untuk selamanya. Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menguatkan, dan menolong engkau. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu boleh menguatkan kami, untuk kami menyerahkan kekhawatiran hidup kami, untuk sesuatu yang belum pasti, seringkali menimbulkan kekhawatiran. Baik itu masalah masa depan, baik itu masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah apapun juga dalam hidup kami. Kami belajar menyerahkan semua kepada Tuhan, dan kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup kami, dan Tuhan tidak akan membiarkan kami goyah, dan kami akan diberi kekuatan, dan kami dimampukan melewati setiap tantangan, setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kami. Ketika kami tidak khawatir lagi, maka sesungguhnya kami berkemenangan, sebab Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa menyerahkan hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka, mara bahaya, dan biarlah damai sejahtera, sukacita, segala berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan pertolongan-Mu Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.